Sudah sekitar 2 minggu banjir menggenangi pemukiman warga di 4 kabupaten di Kalimantan Barat seperti Sintang dan Sekadau. Dan seperti apa penanganannya, mengapa begitu lama banjir di sana surut? Sudah bergabung dengan kami Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Polisi Doni Charles Go. Selamat sore Pak Doni. Iya, selamat sore Mbak Rihana. Pak Doni, hingga saat ini berapa wilayah kabupaten yang masih terendam banjir di sana? Di wilayah mana saja dan apakah kemudian pihak kepolisian mencatat berapa pengungsi akibat musibah banjir ini? Jadi di Kalbar ini kan terdiri dari 14 kabupaten kota. Dari sejumlah itu, yang sudah terdampak banjir itu ada 6 kabupaten. Dan memang mayoritas adalah kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah hulu sungai. Seperti Kapuas Hulu dan Melawi, ada juga Ketapang yang memang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Tengah. Nah, saat ini banjir itu sangat parah berada di wilayah Sintang. Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa kondisi banjir ini adalah banjir yang paling parah sebelum di tahun 1965. Jadi sekitar mungkin 40-an tahun yang lalu. Kalau untuk data pengungsinya sendiri, atau mungkin wilayah yang terdampak banjir, khusus di wilayah Sintang sendiri itu menurut catatan kami ada 13.785 KK atau 13.795 rumah yang terdampak. Dari 14 kecamatan ada 12 kecamatan yang terdampak, itu khusus di Sintang. Sedangkan masih ada di beberapa wilayah lain. Ada 13.000 KK yang terdampak begitu ya, dan ini merupakan banjir yang paling parah kalau menurut Pak Doni tadi mengatakan seperti itu. Apakah kemudian sudah diketahui penyebabnya? Apakah memang ini karena curah hujan yang tinggi atau memang ada faktor-faktor lainnya, Pak? Iya, jadi sementara yang kita ketahui, karena memang sepanjang tahun ini bencana yang sering terjadi di wilayah Kalimantan itu ada dua ya. Ya kalau bukan karhutlah karena kemarau yang panjang, ya banjir seperti ini. Khusus di tahun 2021 ini kita beruntung karena curah hujan begitu tinggi. Ini bisa saja karena fenomena La Nina sehingga hujan itu seringkali terjadi. Sehingga yang kita takutkan bencana kabut asap yang biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu tidak terjadi saat ini. Sehingga peluang besar terjadi ya karena memang curah hujan yang begitu tinggi. Sedangkan kalau banjirnya sendiri ini akibat luapan air dari aliran sungai yang ada. Sedangkan kenapa di Sintang, kita tahu di Sintang itu adalah kabupaten yang merupakan dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas yang memang berasal dari Kapuas Hulu, kemudian ada Sungai Melawi yang berasal dari Kabupaten Melawi. Di saat dua sungai ini dialiri oleh air yang banyak, akhirnya meluap sehingga akhirnya menggenangi wilayah-wilayah yang selama ini biasanya tidak terkena banjir. Dan memang betul ada dari 14 kecamatan yang ada di Sintang, 12 kecamatannya itu semua sudah terdampak banjir. Demikian, Pak. Pak Doni, bagaimana kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan banjir? Ya, sebetulnya koordinasi kita sangat bagus dengan BPBD, TNI, Polri, kita sama-sama bekerja. Bahkan dari provinsi pun, kami dari Polda Kalbar sendiri misalnya, kami sudah menerjunkan 165 personel, terdiri dari Samapta, kemudian Brimob, Polair, kita perbantukan ke sana. Begitu juga dari pemerintah provinsi, karena kita tahu daerah terdampak banjir, janganlah mereka terlalu sibuk gitu. Kalau bisa kita yang berada di luar wilayah bisa membantu secara penuh gitu. Tinggal melakukan kontrol dan pengawasan di sana. Pak Doni, kebutuhan apa kemudian yang paling mendesak dari para pengungsi begitu ya, dan bantuan apa yang sudah diberikan oleh pihak Polda Kalbar kepada para pengungsi, Pak Doni? Ya, sebetulnya saat ini masih kebutuhan makan minum ya, karena memang dengan banyaknya banjir, kegiatan masyarakat tumbuh, sehingga mungkin kebutuhan makan minum dari para pengungsi ini yang diprioritaskan. Kita tidak tahu sampai berapa lama, kemudian diiringi juga dengan
kebutuhan untuk kesehatan. Oke. Demikian, Mbak. Oke, Pak Doni, dampak dari banjir ini seperti apa sih sebetulnya? Apakah kemudian perekonomian di beberapa wilayah terutama Kabupaten Sintang yang Anda katakan itu sangat terdampak begitu, yang paling parah itu lumpuh total? Ya, sebetulnya ini tipologi banjir yang ada di wilayah kita ini sedikit berbeda. Artinya tidak semua 6 kabupaten itu langsung banjir secara bersama-sama, tapi memang didahului oleh wilayah yang ada di hulu tadi. Kemudian saat ini memang Sintang yang masuk selanjutnya. Sebelumnya di Kapuas Hulu dan Melawi. Untuk di 2 kabupaten sebelumnya itu saat ini sudah surut. Misalnya di Melawi yang awalnya ada 5 kecamatan terdampak, sekarang tinggal 4 desa saja. Nah, sekarang yang parah ini di Sintang, bukan tidak mungkin beberapa pekan ke depan airnya akan mengalir ke wilayah hilir. Nah, jadi dengan tipologi yang seperti itu, memang kalau melihat dampak ekonomi ya sedikit terpengaruh pasti, walaupun memang ada beberapa kendaraan-kendaraan besar yang bisa memang digunakan untuk melaluinya, sehingga jalur logistik masih bisa dilewati gitu, dengan menggunakan kapal-kapal plotok misalnya untuk mendistribusikan. Demikian, Mbak. Baik, semoga banjir di sana segera surut dan para pengungsi bisa kembali ke rumahnya masing-masing begitu ya. Terima kasih sekali Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Polisi Doni Charles Go atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Doni. Ya, makasih.